belajar statistika, lebih dulu kita akan mengetahui kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Statistika. Sebelum mempelajari statistika, kita lebih dahulu mengetahui apa pengertian statistik dan pengertian dari statistika. Statistik adalah kumpulan fakta berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Sedangkan statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisan data, penarikan kesimpulan, serta membuat keputusan yang cukup berhasilan berdasarkan fakta yang ada. Bagas, diam dulu. Untuk penyajian data di dalam statistika yang kita bahas, yang pertama untuk data tunggal. Kita berikan contoh. Diketahui data nilai ulangan matematika dari 20 orang siswa sebagai berikut. Dari data tersebut dapat kita sajikan ke dalam yang pertama, tabel. Untuk membuat tabel, bisa kita lihat berapa banyak data yang ada. Tabel yang kita buat terdiri dari dua kolom, yaitu untuk kolom nilai dan frekuensi. Kita lihat nilai 4 ada 2 buah, nilai 5 ada 3, nilai 6 ada 4, nilai 7 ada 4, nilai 8 ada 5, nilai 9 ada 2. Kalau data itu jumlahkan, frekuensinya tepatnya ada 20. Nah, inilah yang disebut sebagai tabel. Cara yang kedua yaitu diagram garis. Pertama kita buat garis vertikal, garis horizontal. Nah, kita buat nilai-nilai yang ada di dalam soal. Untuk nilai 4 frekuensinya ada 2, nilai 5 ada 3, nilai 6 ada 4, nilai 7 ada 4, nilai 8 ada 5, dan nilai 9 ada 2. Titik-titik yang kita buat itu kita hubungkan dengan garis. Nah, ini yang dinamakan dengan diagram garis. Cara yang ketiga yaitu dengan diagram batang. Seperti halnya diagram garis, kita buat garis vertikal dan horizontal. Dari nilai tadi, kita buat batangan yang tingginya sesuai dengan banyaknya frekuensi data soal yang ada.
Nilai 4 frekuensinya ada 2, nilai 5 ada 3, nilai 6 dan 7 masing-masing ada 4, nilai 8 frekuensinya 5, dan nilai 9 frekuensinya 2. Sedangkan cara yang keempat, data disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Sebelum membuat diagram lingkaran, perlu memberikan langkah-langkah dalam membuat diagram lingkaran, yaitu kita mencari berapa besar bagian lingkaran yang ada. Dalam video kali ini kita menggunakan bentuk persentase. Caranya bisa dilihat. Misalnya nilai 4 memiliki frekuensi 2, maka dapat kita cari 2/20 kali 100% didapatkan 10%. Jika sudah kita hitung, untuk penyajian data berkelompok, seperti halnya data tunggal, data berkelompok juga dapat disajikan ke dalam beberapa macam. Yang pertama yaitu dengan tabel distribusi frekuensi, seperti halnya diagram tunggal. Untuk data berkelompok perlu memperhatikan langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi. Perhatikan ada 3 cara dalam membuat tabel, yaitu menentukan jangkauan, banyak kelas, dan interval kelas. Misalnya kita berikan contoh sebagai berikut. Diketahui suatu data sebagai berikut. Dari data-data tersebut, maka bisa dicari jangkauan, banyak kelas, dan interval kelasnya. Untuk membuat tabel, kita perlu memperhatikan batas bawah kelas, yaitu kita ambil data dari data terkecil, sehingga diperoleh kelasnya sebagai berikut. Untuk penyajian tabel distribusi frekuensi, maka kolom terus kita hilangkan. Untuk cara yang kedua yaitu histogram dan poligon frekuensi. Berdasarkan tabel yang diperoleh dari contoh yang pertama, kita mendapatkan histogram dan poligon frekuensi. Cara ketiga yaitu ogive. Kita berikan contoh. Disajikan data berat badan sebagai berikut. Dari tabel yang ada, kita cari lebih dulu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Dari tabel frekuensi kumulatif kurang dari, kita dapat menyajikan data menjadi ogive positif. Sedangkan untuk frekuensi kumulatif lebih dari, maka kita dapat hasilkan dari ogive negatif. Demikian video kali ini. Terima kasih.
Semoga bermanfaat.